Amin. Amen. Resapi penyembahan tadi saudara. Wow. Ya. Dari semua, di atas semuanya. Hanya buat saudara yang benar, kenal dan alamin dia. Kamu bisa bilang, engkau hadir di setiap langkah. Nggak dilihat dengan mata jasmani. Tapi mata yang lebih, mata yang hidup, mata yang lebih dari itu. Sehingga kita bisa bilang, engkau setia. Luar biasa. Baik semua keluarga, kalian tetap baik, kumpul bersama, sehat, tetap pegang Tuhan. Ya, kita nggak tahu sampai kapan, tapi ini satu kejadian yang belum pernah terjadi dalam sejarah manusia. Tiba-tiba seluruh dunia stop. Semua harus di rumah saja, di seluruh dunia. Pikirkan itu. Ada apa? Saya cuma menangkapnya bahwa Tuhan sedang memanggil kita. Berarti pastikan saudara bisa dengar panggilan itu. Memanggil untuk apa? Memanggil mengikuti dia dalam satu perubahan yang dia sedang bawa. Apakah ini akhir zaman? Itu pertanyaannya. Ya, bisa ya. Tapi saya mau tegaskan, ini satu permulaan dari apa yang akan terjadi di hari-hari terakhir ini. Nah, saya sudah mengarahkan saudara dari awal mulai kita mentaati pemerintah untuk ibadah di rumah. Saya sudah mulai dengan ayo bersyukur. Nah, lalu kemarin kita belajar tentang mari mendengar suara Tuhan lewat situasi. Gitu. Nah, hari ini step demi step, langkah demi langkah kita mau masuk lebih dalam. Karena perubahan ini saudara, perubahan ini menentukan per individu setiap kita yang mengaku orang percaya. Ini kayak tes, apakah kita sungguh mengenal dia. Dulu kita secara korporat selalu kumpul setiap hari Minggu. Kali ini seperti ujian itu datang buat kita per individu, per pribadi. Sungguhkah kamu mengenal dia? Nah, jadi saya kasih judul hari ini, mengenal Tuhan dengan benar. Bukan hanya tahu, tapi kita perlu mengenal Tuhan yang kita sembah itu dengan benar. Kalau kita mengenal dengan benar, cara kita berespon terhadap semua kondisi keadaan akan berbeda. Dan justru ini menjadi kabar baik buat orang lain. Mereka bisa belajar dari kita. Nah, saya mulai dengan memilih satu kata untuk bahwa kita mengenal dia. Kata ini namanya intuisi. Apa sih intuisi? Intuisi adalah salah satu fungsi dari roh kita, roh manusia. Nah, roh manusia itu selain kita bikin persekutuan dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, hati nurani kita di situ. Tapi intuisi ini salah satu fungsi di dalamnya. Saya kasih contoh firman Tuhan. Gini, siapa yang beritahu kita bahwa kita adalah anak-anak Allah, lalu kita percaya tanpa ragu? Roma 8 ayat 16, saya mulai dari situ. Bunyinya begini. Roh itu bersaksi. Roh itu roh Tuhan, ya. Roh Kudus bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Jadi lihat, ada roh Tuhan, ada roh kita. Apa yang dia buat? Dia bersaksi bahwa kita, nah ini penting, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi Roh Kudus memampukan roh kita
untuk mengetahui. Kemudian roh kita yang sudah dimampukan tadi menginstruksikan pikiran kita untuk ngerti. Wow, itu intuisi. Jadi intuisi itu impresi yang diberikan Roh Kudus dalam roh kita untuk bertindak melakukan sesuatu tanpa melalui proses berpikir sebelumnya. Cerna pelan-pelan ya. Jadi intuisi sedikit berbeda dengan marifat, dengan karunia membedakan roh, dia sedikit berbeda. Tapi dia elemen yang dipakai oleh Roh Kudus masuk ke dalam roh kita untuk membuka pengertian kita. Nah, saya bikin satu kata sederhana menyimpulkannya. Intuisi bisa dibilang begini, mengerti tanpa belajar. Wow. Oke, mari kita lihat cerita dalam perjanjian baru ini. Matius 16 ayat 13 ya. Saya batasi dulu sampai ayat 16. Saya baca. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Ayat 14, jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tapi apa katamu? Siapa aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Oke, ini cerita kita sering baca. Tapi dengar ya, diawali kalau saudara senang baca lagi, di Injil yang lain diceritakan Yesus baru saja melakukan mujizat yang belum pernah ada sebelumnya. Heboh. Dia memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ekor ikan. Wow. Nah, di tengah kekaguman orang banyak dan para murid, tiba-tiba Yesus kasih pertanyaan ini, dia ajukan pertanyaan ini. Menurut orang, siapa aku ini? Lihat jawab mereka, Elia, Yohanes Pembaptis, Yeremia. Perhatiin baik-baik. Orang banyak yang selalu ada dengan dia, nonton mujizat, lihat semuanya, bahkan mereka mengerti Taurat. Mereka bisa ngawur jawabnya. Wow, gini ya, Tuhan itu terlalu luas, ya, nggak bisa terjangkau seluruhnya hanya oleh pikiran, akal budi sekalipun. Itu sebabnya kita perlu roh kita mau diajar oleh Roh Kudus, roh kita mempunyai hubungan dengan Roh Kudus, sehingga hubungan itu, wah, lebih dari sekedar kita cuma mengakui bahwa Tuhan ada. Nah, itu. Begitu ada situasi yang gak enak, kita goyang. Jadi Yesus nanya gini, Tuhan yang kamu bilang itu, kata orang, karena keluarga saya Kristen, karena om tante, oma opa, mama papa, karena guru sekolah minggu yang bilang, dari mana kamu bisa tahu Yesus itu Tuhan? Perhatiin bahkan 12 muridnya, semua gak bisa jawab. Cuman ada satu namanya Simon Petrus, dia yang jawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Wow, saudara, dari mana Petrus bisa tahu itu? Ya, ini. Ketika hubungan sejati kita dengan Tuhan lebih dari sekedar cuman mengaku-ngaku, saudara lihat, jadi mengakui Yesus Tuhan bukan kata orang. Mungkin saudara betul mulai dari dengar khotbah di gereja, dapat pengajaran benar tentang siapa Yesus. Tapi jangan berhenti di situ.
Saudara harus kejar sampai saudara sendiri mengalaminya. Sehingga waktu saudara bilang dia Tuhan, itu bukan karena kata orang lagi. Ayat 17 dalam Matius 16 tadi, Yesus bilang gini, setelah Simon mengakui, Yesus bilang gini, kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu. Stop sebentar. Sebab bukan pendeta, bukan guru sekolah minggu, bukan om tante, oma opa, papa mamamu, hanya karena keluargamu Kristen. Lihat, terusin ya. Bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Titik. Artinya, untuk mengakui Yesus Tuhan, perlu ada satu intervensi, perlu ada satu pengalaman jumpa dengan dia. Waktu kamu hanya mengakui Kristen tanpa pengalaman jumpa, kita sedang gagal jadi Kristen. Akhirnya kita bisa mengakui Tuhan di waktu yang sama, kita bisa bilang, kemana kamu? Kenapa kamu biarin saya menderita? Lihat itu? Wow. Ayo, ini masa ini yang saya bilang, tiba-tiba seluruh dunia semua berhenti, semua harus di rumah. Inilah masa Tuhan sedang bawa kita untuk ikut perubahan yang Dia siapkan. Apa nama perubahannya? Saya ambil istilah transformasi. Artinya sekarang Kristen bukan tentang Tuhan keluarga, Tuhan kelompok, tapi dia individu banget. Benarkah Tuhan itu pribadi buat saya? Sehingga kamu mengalami satu transformasi, satu diubahkan menjadi seperti Dia. Ini Tuhan yang Dia mau. Dia mau dikenal seperti itu. Wow. Lihat. Waktu Tuhan tanya ini, Dia belum selesai jalankan misinya. Yesus belum mati dan bangkit. Tapi Simon Petrus sudah bilang, engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Terus Yesus tegaskan, itu bukan kata orang Simon. Kamu bersyukur karena itu kata Bapakku di sorga. Lihat apa upahnya ayat 18. Aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Lihat namanya Simon. Simon artinya ilalang. Gampang diombang-ambingkan. Angin kemana dia ikut. Angin kemana dia ikut. Begitu dia ngalamin satu perjumpaan atau intervensi. Sampai dia bisa bilang engkau Mesias. Dia jadi Petra, rock. Petrus, di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku. Lihat, lihat. Alam maut tidak akan menguasainya. Ini bukan Tuhan sedang bilang ini, kamu gak bisa mati. Bukan. Ini sedang bilang begini, mati itu berbeda sekarang buat kamu. Kamu gak takut menghadapinya karena kamu sudah ngerti apa itu. Nah, Alkitab jelasin kematian itu adalah kamu masuk dalam kehidupan yang jauh lebih baik. Nah, ini bisa kamu dapat kalau kamu punya pengalaman jumpa dengan Tuhan. Baru ayat 19. Wow, ini untuk kenyataan di dunia ya. Ayat 19 bilang begini. Kepadamu. Kepada siapa? Kepada kamu yang mengakui Tuhan karena perjumpaan, bukan karena kata orang. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Ini kunci yang gak bisa kamu dapat dari siapapun. Bedanya kalau kamu dapat kunci ini bisa membuka semua pintu dalam kehidupan. Dengan kunci yang ini. Kalau kamu kunci yang kamu bikin sendiri, kamu mungkin bisa buka beberapa pintu, tapi kamu gak bisa buka pintu berkat, pintu anugerah yang ada di sorga, kamu gak bisa buka. Karena itu kunci yang kamu bikin sendiri. Nah, lihat
betapa pentingnya pengenalan akan dia sehingga kamu dapat kunci kerajaan Allah. Lihat dia bilang gini, apa yang kau ikat di dunia terikat di sorga. Apa yang kau lepaskan di dunia terlepas di sorga. Itu yang saya maksud tadi. Dengan satu kunci itu, kamu bisa buka tutup semua pintu. Wow. Terus ya. Jadi kehidupan kekal seluruhnya adalah tentang hubungan kita dengan Tuhan. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau. Jadi hidup dan kekal bukan pelayanan. Bukan. Pelayanan itu adalah respon saudara dan saya terhadap apa yang saudara sudah dapat. Pelayanan jangan dibatasi di tembok-tembok gereja. Kamu jadi karyawan yang setia, yang baik, yang jujur. Kamu jadi pemimpin yang baik, yang jujur, yang setia, yang memberkati orang di luar. Itu pelayanan. Nah, inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus. Jadi ini bukan tentang mengakui kosong, pengakuan kosong. Ini perlu satu pengalaman jumpa itu tadi. Luar biasa enggak? Nah dari sini kamu akan lihat apa tujuan kita kalau gitu. Dengan mengenal, apa tujuan Tuhan bawa kita ke sini? Dipertajam lagi, apa tujuan kita ditempatkan di dunia ini? Wow. Cuman satu, keserupaan. Kita ditebus, gini, jawaban yang tidak salah, tapi buat saya masih dangkal. Untuk apa kita ditebus? Jawabannya juga gini, supaya ke sorga. Nah, itu bukan tujuan. Sorga itu tempat. Tapi tujuannya adalah supaya kamu menjadi serupa dengan Kristus. Itu tujuan kamu diselamatkan. Makanya dia perlu utuh tinggal di dalam kita. Wow, kita diubahkan menjadi serupa dengan dia, menyiapkan kita untuk hidup kekal bersama dengan dia. Makanya keserupaan, karena kita akan hidup kekal bersama dengan dia. Nah, dalam berespon terhadap kehidupan, nah di sini saya hati-hati, karena ada dua kesalahan besar dalam kita memahami tentang penderitaan. Kalau kita tidak kenal dia. Apa itu? Yang pertama, kita menganggap semua penderitaan itu adalah bentuk hukuman yang Tuhan jatuhkan kepada manusia karena kesalahan dan dosa. Semua bisa bilang itu. Ya. Terus kesalahan yang kedua, kita menganggap, kita berpikir bahwa waktu kita hidup dengan Tuhan nggak akan kita ngalamin penderitaan. Ini dia. Waktu kenyataan-kenyataan itu datang, itu akan membalikkan kita bisa berubah banget. Kita bisa tinggalkan dia. Wow. Nah karena itu, saya melatih diri saya. Saya buka pengertian untuk saya. Bahwa saya tidak punya hak untuk berkata kepada orang yang sedang ada dalam penderitaan. Lalu saya bilang gini, itu kehendak Allah. Oh no, saya nggak akan bilang itu. Lihat, Tuhan yang saya kenal, bukan Tuhan yang ada dalam surga yang sangat nyaman senantiasa. Lalu dia tutup telinganya akan suara penderitaan yang terjadi di planet bumi ini. Itu bukan Tuhan yang saya ikuti. Bukan. Saya ambil satu contoh yang paling bagus dalam Alkitab. Di saat keputusasaannya Yesus sebagai Tuhan. Sebagai manusia waktu dia turun. Di saat keputusasaannya,
Dia berteriak di atas salib seperti semua orang yang lain yang ada dalam penderitaan. Teriakannya begini, Tuhan. Jawabannya ada? No. Di Kalvari, di salib itu. Cuman hening tanpa Tuhan di mana? Teriakan dia lebih konkret. Tetap setia. Dia selesaikan semuanya. Perhatiannya diarahkan kepada ada apa di balik penderitaan. Maksud apa di balik ini? Akan ada apa hasil dari penderitaan ini? Wow. Itu kalau saudara kenal Tuhan. Saudara akan seperti itu melihat penderitaan. Jadi dalam Alkitab, penderitaan lebih merupakan satu pencobaan atas reaksi kesetiaan manusia daripada dalih-dalih filsafat. Wow. Terlalu luas kita bisa jabar begitu panjang. Saya cuman percaya Roh Kudus akan jelasin buat saudara. Gereja mula-mula mereka juga dianiaya. Saya sudah bilang, saya pernah jelasin berapa minggu yang lalu. Daniel tidak dimakan oleh singa. Singanya dikatup mulutnya. Tapi gereja mula-mula, jemaat mula-mula di Kisah Para Rasul, mereka dicapik oleh singa. Kan kita bisa pakai pertanyaan yang sama, Tuhan di mana? Tapi yang membuat Kaisar Nero gemetar waktu dia menyaksikan, bagaimana mereka bisa mati dalam bahagia? Bagaimana mereka senyum? Bagaimana semua orang percaya tetap memuji sementara penganiayaan berlangsung? Lihat, ini yang saya bilang, mengenal Tuhan dengan benar. Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya. Melakukan apa? Melakukan semua jalanin hidup saudara, iman saudara, semua. Dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yesus yang sudah jadi teladan buat kita itu. Yang memimpin kita dalam iman, yang membawa iman kita pada kesempurnaan. Pikirin kata ini. Hanya kita yang percaya sungguh-sungguh dia. Kita percaya kesempurnaan. Kita mengalami kesempurnaan. Lihat, memimpin kita pada kesempurnaan yang dengan mengabaikan kehinaan. Pikir lagi. Hina apa? Dia nggak akan rubah saya. Ya, kalau kamu dihina, kamu diejek, itu nggak rubah kamu karena kamu punya yang lebih hebat dari itu. Itu di dalam. Ikuti ya. Bagaimana saya antar saudara dari intuisi tadi sampai di sini, ini menguatkan kita. Karena ada kata kerja ini, mengabaikan kehinaan, terus bilang tekun memikul salib. Apa tuh mikul salib? Cuman satu kata, ketaatan. Jadi pikul salib bukan kutuk. Yesus ambil kutuk saudara dan saya. Saya dan saudara hari ini mentaati apa yang dia buat. Apa yang dia katakan. Nah itu pikul salib buat kita. Lihat, ganti sukacita yang disediakan bagi dia, sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Pelan-pelan. Ya, saya teruskan. Jadi penderitaan yang Yesus alami itu bukan masalah ketidakmampuan dia. Makanya dia menderita. Salah. Tuhan di saat itu dia bisa suruh satu legion malaikat untuk datang dan menghampurkan semuanya. Tapi dia pilih taat.
Dia pilih jalani satu proses supaya keselamatan bisa sampai kepada kita. Wow, lihat itu saudara. Coba pikir, untuk itu Allah sendiri, bayangin perasaan dia, apa rasanya Allah? Bagaimana dia serahkan anaknya untuk dilukai, untuk disiksa, dibunuh. Wow, di mana melalui semua luka itu, semua luka dunia ditanggung oleh anaknya di kayu salib. Sampai di sini saya mau jelasin. Sebab itu orang Kristen yang mengalami Tuhan bukan karena kata orang tadi, yang mengakui dia karena kita memang berjumpa dengan dia, ini bisa bicara roh ya. Sebenarnya kekristenan sudah melangkah lebih jauh dari rata-rata dalam semua pandangan hidup yang kita pernah tahu, kita pernah dengar. Kita jauh melebihi semua kebencian, melebihi kemarahan, kegelapan. Dengan satu jaminan, kebangkitan Kristus di dalam kita. Itu musuh utama yang sudah dikalahkan. Oke, kita takut virus. Sebenarnya yang lebih takut adalah kematian dong. Tapi kematian sudah dikalahkan. Jadi harusnya kita tidak perlu takut menghadapinya. Itu sebabnya kita bersyukur. Coba lihat ini. Pertanyaannya, apakah Tuhan menghendaki adanya tragedi yang mengerikan itu? Wow, sebelum dapat jawaban yang tepat, ubah dulu pertanyaannya. Apakah Tuhan benar-benar menghendaki kematian anaknya sendiri? Saya lihat dari karakternya Tuhan, Tuhan tidak mungkin menghendaki hal-hal yang buruk terjadi. Itu karakternya Tuhan. Tapi kenyataannya dua kejadian itu tertimpa di anaknya sendiri. Wow. Makanya pertanyaan jadi berubah. Bukan mengapa, bukan. Tapi habis ini apa? Apa hasilnya? Apa tujuannya dari penderitaan itu? Wow. Tanpa kita mengenal Tuhan dengan benar, kita tidak pernah mengerti sebelumnya dengan jelas bagaimana penderitaan bisa mendatangkan kebaikan di kemudian hari. Harus diakui, banyak kita mengakui Kristen, percaya Yesus. Tapi nggak ada bedanya. Kita teriak, kita bersungut, kita mengeluh seperti yang nggak kenal Yesus. Inilah yang Tuhan harapkan dari kita. Iman, tangkap ya, iman artinya percaya lebih dulu akan sesuatu yang tidak mungkin terjadi dan tidak masuk akal. Saya ulang, iman artinya percaya lebih dulu akan sesuatu yang tidak mungkin terjadi dan tidak masuk akal. Mengenal Tuhan dengan benar, kita hidup di tengah dunia yang sedang jatuh dan sakit ini, tapi dalam dimensi seperti ini. Kita selalu percaya kepada sesuatu yang tidak masuk akal, tidak terjadi, kita percaya itu akan jadi buat kita. Iman tidak anti intelektual, tapi iman bukan intelektual. Iman lebih tinggi dari intelektual. Tertulis, iman adalah bukti dari apa yang tidak kita lihat. Jadi dia, iman itu kontra logik. Saudara mau join dengan fakta, atau saudara mau join dengan dia? Nah, medianya ini namanya iman. Saya tutup dengan firman ini. Wow, ini firman powerful buat saya. 1 Yohanes 5 ayat 4. 1 Yohanes 5
Ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah, koma, pelan-pelan. Pengenalan kamu lahir dari Allah, semua pengakuan-pengakuan kamu lahir dari Allah. Saya sudah sering dari atas. Roh Kudus turun, mengajar roh kita mengajar pikiran kita untuk ngerti. Nah, itu kan. Nah, itu semua tuh lahir dari Allah. Semua yang lahir dari Allah, lihat kalimat ini, mengalahkan dunia. Saudara mau percaya enggak? Semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa itu? Iman kita. Iman bukan nekat, iman beda. Nekat itu bunuh diri. Nah, iman itu tadi percaya. Lihat. Dengan mengerti semua ulasan tadi, hanya ngerti aja, saya akan memuji dia. Saya nggak perlu disuruh, saya akan bersyukur, saya akan menyembah dia, nggak perlu disuruh. Kiranya ini menjadi kekuatan untuk kita menjalani hidup besok ke besok ke besok. Inilah yang mengalahkan dunia. Kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita.